Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Lama sekali kita tidak bertemu di channel YouTube Meditasi Kuantum karena beberapa bulan ini saya melakukan kholwat. Semoga buah daripada kholwat ini bisa lebih membawa manfaat bagi kita semua, khususnya diri saya secara pribadi. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, sesungguhnya di dalam penciptaan manusia itu segala sesuatunya sudah sempurna. Lalu kenapa setelah manusia itu lahir, lalu keadaannya tidak sempurna seperti awal manusia diciptakan? Kesempurnaan seseorang di dalam penciptaan itu akan menjadi berkurang, akan menjadi tertutupi, akan menjadi karat yang menutupi atau mengurangi kadar kesempurnaan itu, sehingga manusia itu berada di dalam kekurangan. Lalu apa yang menjadikan manusia itu kesempurnaannya terkikis? Yang awalnya manusia ditakdirkan dari awal penciptaan itu begitu sempurna, ya sehat, tidak akan pernah mengalami sakit, kaya, tidak pernah mengalami kemiskinan, bahagia, tidak pernah mengalami kesedihan, dan seterusnya. Kesempurnaan itu yang mengandung sifat kaya, yang tidak miskin, yang mengandung sifat sehat, yang tidak sakit, yang mengandung sifat bahagia, yang tidak pernah bersedih, akan terkikis dengan adanya dominasi daripada 4 unsur asal kejadian diri daripada manusia, tepatnya asal kejadian diri daripada batang tubuh manusia. 4 unsur asal kejadian batang tubuh ini yang menjadikan nafsu amarah, sufiyah, alwamah, dan mutmainah, yang akan membangun ego seseorang, keakuan seseorang, hasrat seseorang, nafsu seseorang. Begitu dominan, begitu tumbuh kembang di dalam kehidupan manusia. Apabila nafsu ini, ego ini, hasrat ini, keakuan ini menjadi dominan, maka akan menutupi kesempurnaan manusia, mematikan hati, mematikan ruh yang ada di dalam dirinya, meskipun ruh itu menjadi sumber kehidupan bagi dirinya, sehingga dia tidak melihat apapun kecuali yang dilihat adalah kepentingan-kepentingan dirinya. Maka salah satu cara untuk kita kembali di dalam kesempurnaan itu, sehingga kita menemukan kekayaan batin kita, lalu mengundang kekayaan dari luar diri kita,
menyehatkan hati kita, lalu fisik kita menjadi sehat, kehidupan kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi sehat, menghidupkan kembali ruh kita yang selama ini tertutupi oleh nafsu, hasrat, ego, dan keakuan kita, sehingga ruh ini kembali keluar dari cangkangnya, lalu menyelaraskan dirinya kepada semesta. Dengan demikian, maka semesta akan melayaninya. Adalah sebuah tafakur atau kholwat atau meditasi atau topo broto, adalah langkah bagaimana diri kita untuk mengembalikan kesempurnaan itu yang telah kita tinggalkan, yang telah kita abaikan dengan kita mengejar sesuatu yang tidak sempurna, dengan menuruti hawa nafsu, menuruti ego, menuruti keinginan. Itu yang membuat diri kita keluar dari kesempurnaan dan jauh dari kesempurnaan. Dan agar kita kembali, maka marilah kita belajar untuk meditasi. Dengan meditasi ini atau kholwat, maka kita akan menemukan kembali lapisan-lapisan yang ada di dalam tubuh kita, kandungan-kandungan yang ada di dalam tubuh, yang batin maupun yang zahir ini. Kita akan mengetahui mana kandungan tanah, mana kandungan sampah, mana kandungan tembaga, mana kandungan besi, mana kandungan permata, dan mana kandungan berlian yang ada di dalam diri kita. Dengan meditasi ini kita akan tahu dan mampu mengurai setiap kandungan-kandungan itu. Dan kita mampu memetakan di mana letaknya, di dalam kedalaman berapa meter atau berapa kilometer keberadaannya. Sehingga dengan meditasi yang kita lakukan, lalu kita mampu mengidentifikasi, lalu memetakan. Selanjutnya kita melakukan sebuah penggalian, sebuah penyelaman ke dalam diri kita sendiri. Lalu kita bisa menemukan sesuai dengan tujuan daripada penyelaman itu sendiri. Apakah kita mau menggali sampah yang ada di dalam diri kita, atau kita mau menggali tanah yang ada di dalam diri kita, ataukah kita menggali mutiara dan permata yang terkandung di dalam diri kita. Semuanya tergantung kepada tujuan hidup kita, agar diri kita mencapai nilai hidup kita, kualitas hidup kita. Tergantung pencapaian kita di dalam penggalian, di dalam penyelaman ke dalam diri kita sendiri. Sejauh mana kita menemukan mutiara, sejauh mana kita menemukan permata, ataukah diri kita hanya mampu menggali sampah, kotoran, atau tanah
yang tidak ada nilai permatanya, tidak ada nilai barang berharganya di dalam kehidupan kita, sehingga kualitas hidup kita hanya begitu-begitu saja, sesuai dengan apa yang kita selami, apa yang kita temui, dan apa yang kita dapatkan di dalam diri kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, ada sebagian daripada kiai khos atau para mursyid yang khawas beliau dengan istiqomah melakukan kholwat, meditasi, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering berkholwat atau meditasi di Gua Hiro. Bahkan Al-Quran yang kita baca, yang menjadi pedoman daripada umat Islam, yang menjadi mukjizat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan kitab suci di dalam agama Islam yang kita cintai, itu beliau dapatkan melalui proses meditasi di Gua Hira. Nah, di dalam proses meditasi satu dengan yang lainnya, tentunya fokusnya berbeda-beda, dengan teknik yang berbeda-beda. Begitu juga dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana diri kita memfokuskan hati kita, pandangan kita, pikiran kita kepada Allah, kepada Tuhan di dalam proses meditasi tersebut. Meditasi untuk fokus kepada Tuhan, inilah puncak daripada meditasi yang akan melahirkan sifat-sifat yang sempurna, yang akan mengembalikan kesempurnaan daripada manusia. Ada sebuah teknik meditasi yang dilakukan oleh para guru sufi, yang meditasi itu tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang lain. Namun di dalam meditasi kuantum ini kebetulan saya secara pribadi mendapatkan izin dan ridho dari para guru-guru untuk menyampaikan teknik meditasi ini. Salah satu keunggulan teknik meditasi ini adalah apabila kita fokus dan istiqomah, maka ketenangan yang kita dapatkan di dalam meditasi itu mampu menenangkan 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah. Cahaya yang mampu kita dapatkan di dalam meditasi itu mampu menyempurnakan, menerangi 7 turun ke atas, dan mampu menyempurnakan dan menerangi 7 turun ke bawah. Kenapa di dalam meditasi ini mampu menembus 7 lapis turun dan anak cucu, mampu menembus 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah sampai kepada anak cucu kita? Karena di dalam meditasi ini adalah pelepasan dari unsur batang tubuh kita. Kita tanam, kita kubur. Kita tanam, kita kubur, kita
fokuskan ke dalam sulbi, lalu kita masukkan ke dalam tanah, sehingga hati kita hidup, lalu ruh itu keluar dari cangkangnya, dan rasa itu dengan terangnya meliputi diri kita. Lalu Nur Muhammad itu bangkit dari tidurnya dengan Nur Muhammad yang mampu kita raih, kita dapatkan di dalam meditasi itu. Maka Nur Muhammad itu cahayanya mampu menerangi 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah, sehingga dengan demikian maka perjalanan rohani atau perjalanan hidup daripada leluhur kita yang belum sempurna, insya Allah akan tersempurnakan dengan cahaya tersebut. Dan kehidupan anak cucu kita 7 turun ke bawah akan dimuliakan oleh Allah dan semesta ini, sebagaimana Allah dan semesta ini memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan rahasia kenapa para guru sufi, ya, para guru spiritual, ya, spiritual yang benar-benar spiritual, yang sangatnya sambung, yang mereka memang diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu spiritual, ya, bukan seorang guru spiritual yang tidak jelas asal usul keilmuannya, atau seorang guru spiritual yang hanya pandai menyampaikan ilmu yang ada di dalam kitab, tetapi perjalanan spiritualnya sendiri tidak berjalan. Sehingga apabila dia menyampaikan ilmu yang berdasarkan kitab, maka benar adanya karena kebenarannya sesuai dengan kitab. Tetapi apabila dia menyampaikan ilmu tanpa kitab, yaitu ilmu yang berdasarkan sebuah pengalaman dan pengalaman, maka dia akan memberikan fatwa yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dia sendiri hatinya, spiritualnya atau rohaninya tidak pernah berjalan. Inilah yang menjadikan rahasia para guru-guru kita itu mempunyai dzurriyyah yang soleh, yang baik, yang mulia akhlaknya, tidak durhaka, dimuliakan di lingkungannya, di dunia ini, dan tentunya dimuliakan oleh Allah. Hal itu terjadi karena menjalani proses meditasi kuantum. Dan nantikan video-video selanjutnya tentang meditasi yang saya maksud dalam video ini. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.